يا حليم يا ستير يا حليم يا خبير يا حليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati, kepada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan pengikut sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau mengingat kapasitas saya sebagai Romo Sulinggih, orang yang disucikan, saya juga berkasta seorang Brahmana. Nama awal saya Ida Bagus, itu kasta Brahmana. Dan juga saya sarjana, tapi dari agama Hindu, Bapak Ibu. Kayaknya tidak mungkin saya bisa memeluk agama Islam. Namun atas kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kezaliman saya, semua perbuatan buruk saya diampuni oleh Allah. Akhirnya saya dipanggil ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Pada awalnya saya mempelajari ilmu yoga samadhi di Pura Mandaragiri, Lumajang. Inilah pura yang pernah saya buat yoga samadhi, ayah bunda. Saya mempelajari ilmu yoga samadhi bersama rekan-rekan yang lain. Setelah ilmu yoga samadhi kami kuasai, kami amalkan di tempat-tempat tugas kami. Alhasil banyak saudara seagama saya maupun saudara-saudara dari umat Islam yang juga mengikuti ilmu yoga samadhi itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang ingin tahu lebih lanjut perkembangan yoga samadhi. Sekarang yoga samadhi lebih populer di Indonesia, dimoderatori oleh Atman Krishna dari Bali.
ketika ibu bapak melihat di televisi banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, ibu-ibu yang memakai kerudung juga ikut spiritual yang dilakukan oleh Adnan Krishna. Padahal dengan jelas Adnan Krishna mengatakan, Anda yang berasal dari agama Islam silahkan mengikuti spiritual ini. Kami tidak meminta Anda masuk agama Hindu, tapi tolong ganti zikir Anda, zikir la ilaha illallah, Anda ganti dengan Syairam Namah Shivaya, Syairam Namah Shivaya. Kira-kira sudah murtad belum ayah bunda? Kalau zikir kita la ilaha illallah diganti dengan Syairam Namah Shivaya, sudah murtad belum itu saudara kita? Alhasil Bapak Ibu, pada saat itu banyak saudara kaum muslimin yang juga ikut mempelajari yoga samadhi, dan kami memanfaatkan sebaik-baiknya. Saudara dari kaum muslimin, mohon maaf, saya murtadkan masuk ke dalam agama Hindu. Mohon maaf ayah bunda. Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan-akan dai dari umat Islam tidak menyetujui, seakan-akan umat Islam tidak memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sowan kepada Romo Pinandita. Setelah saya sowan kepada Romo Pinandita, saya sampaikan masalah saya ke beliau. Saya diminta untuk menyempurnakan ilmu yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra yang bagam. Beliau mengatakan siapapun yang mengamalkan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra yang bagam, dia mau berpuasa selama 7 hari 7 malam, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Yang Widyangsa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Setelah saya mendapat amanah dari pendeta saya pulang minta doa restu dari ayah ibu saya. Beliau merestui. Esok harinya saya lakukan ritual itu. Pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra-mantra yang bagam ayah bunda. Di malam hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra-mantra yang bagam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra-mantra yang bagam. Di hari yang kelima saya juga diuji Tuhan ayah bunda. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya mencari Tuhan saya yang sebenar-benarnya. Pada malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra-mantra yang bagam, bau busuk itu hilang. Mungkin terlintas di benak ayah bunda yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan. Karena banyak orang yang memberi kesaksian seperti itu ternyata cuma mimpi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah di dalam agama saya bagi orang yang berkasta Brahmana, apabila dia menjalankan ritual, dia tidur, hukumnya batal. Apabila dia keluar dari kamar, apabila ada lampu yang menyala, maka hukumnya batal. Itulah ritual bagi orang yang berkasta Brahmana di dalam agama saya.
Hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh terus saya baca mantra-mantra yang bagam ayah bunda dari pagi, siang, malam, jam 9, jam 10, jam 11 terus saya baca mantra-mantra yang bagam. Saat menginjak jam 11 itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana saya bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Setelah jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat ayah bunda, yang saya rasakan di dalam hati saya bukan berdebar-debar lagi, tetapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa waktu sudah lebih dari jam 2, Tuhan kok tidak menemui saya? Disitulah Bapak Ibu sekalian, pada hari yang terakhir kurang lebih jam 2 saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya mendengarkan suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena berangkat ingin mengisi Islam, dan saya sadar betul bahwa besok itu bukan hari raya Idul Fitri, besok itu bukan hari raya Idul Adha, maka suara takbir saya lawan dengan mantra-mantra yang bagam. Apa yang terjadi ayah bunda, demi Allah yang telah menciptakan kita semua, suara takbir saya lawan dengan mantra-mantra yang bagam bukan hilang ayah bunda, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu yang akhirnya bisa menerima Islam? Belum ayah bunda. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Pagi hari saya lakukan pembatalan di dalam puasa saya. Saya minum, siang saya sudah bisa makan, sore harinya saya ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya sudah masuk Islam dahulu. Saya masuk di rumah beliau. Setelah saya masuk di rumah beliau, saya menemukan buku pasolatan ayah bunda. Saya pegang, saya buka. Di lembar pertama itu saya menemukan tulisan kabirau walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Saya tidak membaca tulisan Arabnya, tapi saya membaca artinya, bahwa artinya maha besar Allah, maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Saya baca artinya gemetar di dalam hati saya sampai keluar keringat dingin saya. Barulah ayah bunda, saya bisa merasakan apakah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus masuk agama Islam. Niat kuat ingin memeluk agama Islam tertanam di dalam hati saya. Islam saya rasakan sangat damai, sangat bahagia ayah bunda. Saya pulang, tapi saya berpamitan pulang, tapi tidak pulang ke rumah. Saya ke rumah salah seorang ustadz, yang akhirnya disitulah saya disahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah saya disahadatkan, beliau berpesan, antum sekarang sudah muslim, syaratnya orang Islam itu harus sholat. Ini ada buku pasolatan, kamu bawa pulang dan kamu harus mengamalkannya. Saya bawa pulang malam hari, saya hafalkan gerakannya. Pagi hari saya lakukan sholat subuh yang perdana. Namun sholat subuh saya tidak sama dengan bapak ibu sekalian. Jadi saya takbiratul ikram, Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya ruku baca bismillahirrahmanirrahim. Saya at-tahiyat pun baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walaupun sholat saya cuma pakai basmalah, sholat saya istiqomah. Waktu terus berlalu, saya sholat sembunyi-sembunyi ayah bunda. Saya sholat di kamar, saya kunci dari dalam, biasanya seperti itu.
Namun pada saat itu kejadiannya pada sholat asar ayah bunda, saya sholat di dalam pintu kamar saya lupa untuk menutupnya. Lewatlah ayah saya masih teringat dengan jelas ayah bunda, di dalam sholat asar saya itu saya tidak merasakan khusyuk lagi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau sampai tahu bahwa saya ini sudah memeluk agama Islam. Benar ayah bunda, seusai sholat asar ayah saya bertanya, "Kamu sekarang sudah muslim ya?" Karena sudah ketahuan, saya jawab dengan jujur, "Iya ayah, saya sekarang sudah beragama Islam." Dengan jawaban saya itu, betapa marahnya beliau, berbicara yang keras sekali. Mau kamu bawa kemana harga dirimu, mau kamu bawa kemana martabat keluargamu kalau kamu memeluk agama Islam. Dengan harapan saya bisa murtad lagi dari agama Islam, ayah sampaikan kepada paman sampaikan kepada pimpinan. Pagi hari saya diberi undangan paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Pagi hari saya disidang ayah bunda, di hadapan mereka dicaci maki, dihujat. Datanglah paman saya dari arah pintu. Tentu saya sebagai keponakan berharap di waktu saya dalam keadaan kritis seperti itu, paman datang untuk menolong saya. Namun apa yang saya harapkan keliru besar Bapak Ibu. Paman datang bukan menolong saya, justru paman datang ingin melampiaskan marahnya kepada saya karena saya tetap memilih Islam sebagai agama saya. Beliau datang langsung meludahi wajah saya. Perasaan malu ayah bunda, sudah dicaci maki, masih diludahi wajah saya oleh paman. Sehabis saya disidang, saya pulang. Sampai di rumah dimarahi ayah ibu, 5 saudara saya. Kebetulan ayah saya sebagai pemangku di dalam agama Hindu, 5 saudara saya pun juga semuanya beragama Hindu. Saya dimarahi mereka. Saya selalu menghindar dari keluarga saya. Namun disitulah peranan paman saya yang paling besar, karena memang harapan paman saya sebagai generasi penerus agama nenek moyang itu adalah saya. Beliau mengancam saya, kalau kamu tetap mempermalukan keluargamu, kalau kamu tetap beragama Islam, maka kamu nanti akan kubunuh. Saya merasakan ucapan paman saya itu hanya gertakan ayah bunda. Saya pun juga tidak ada buruk sangka kepada paman saya. Namun ternyata ucapan paman saya itu benar-benar dibuktikan. Jadi kejadiannya pada saat itu saya di rumah sendirian, karena tidak ada buruk sangka kepada paman saya, tidak ada kecurigaan kepada paman saya. Saya pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini saya pernah disergap dari belakang. Saya sudah pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini tangan saya diikat. Saya sudah pernah ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini leher saya mau digorok. Saat pisau sudah menempel di leher saya ayah bunda, saya dalam keadaan benar-benar kritis. Tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan kecuali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan yang benar yang Kau tunjukkan kepadaku, berilah kesempatan kepadaku untuk menebus dosa-dosaku ini ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku ya Allah untuk memperbaiki akhlakku ini ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku umur panjang. Hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah ayah saya yang berencana pergi, beliau pulang. Dan tentu sekejam-kejamnya ayah saya tentu tidak akan tega bahwa anaknya dijadikan kelinci percobaan.
Melihat kejadian seperti itu, ayah saya langsung bertengkar dengan paman. Setelah ayah saya bertengkar dengan paman saya, barulah paman pulang, saya dibebaskan. Setelah saya dibebaskan, ayah saya bertanya, kenapa kamu memeluk agama Islam? Kenapa kamu tidak kasihan kepada keluarga ini? Gara-gara kamu memeluk agama Islam, keluarga kita jadi pecah seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ceritakanlah hasil ritual saya kepada ayah saya. Ayah, di dalam ritual saya kemarin, saya di hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Datanglah ribuan nyamuk, saya bacakan mantra-mantra yang bakal hilang. Di hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya bacakan mantra-mantra yang bakal hilang. Tapi demi Allah ayah, di hari yang ketujuh saya diuji Tuhan, datanglah suara takbir, saya lawan dengan mantra-mantra yang bahkan bukan hilang ayah. Tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Dengan keterangan itulah ayah bunda, berlinanglah air mata ayah saya. Beliau bertanya kepada saya, bagaimana kamu bisa memeluk agama Islam? Ayah, kalau dulu kita membawa umat Islam masuk ke dalam agama kita syahadatkan Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Ekam Eva Adityan Brahman, mengadakan sajen-sajen, mengadakan selamatan, mengadakan pemohonan tirta, baru dia masuk ke dalam agama Hindu. Tapi kalau ayah ingin memeluk agama Islam, ayah cukup membaca kalimat syahadat. Ayah saya diberi hidayah oleh Allah, ayah bunda, beliau minta untuk disyahadatkan. Akhirnya kami berjabat tangan, saya syahadatkan ayah saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu kebanggaan bagi saya, seorang anak yang sudah bisa membawa ayah saya masuk agama Islam. Namun Allah Maha Besar ayah bunda, Allah lah yang telah menentukan segala-galanya. 3 hari setelah ayah saya membaca syahadat, beliau meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Beliau meninggal dunia. Perasaan sedih ayah bunda ketika ayah sudah memeluk agama Islam. Kini ayah saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Saya berusaha menghibur hati saya. Dan setelah kepergian ayah saya, kami 5 saudara dikumpulkan, diberi harta waris peninggalan beliau. Setelah harta waris saya terima saran dari ustadz yang telah mensyahadatkan saya supaya harta itu dijual, dan saya jual, saya tabungkan di ONH. Alhamdulillah tahun 1995 saya memeluk agama Islam. Tahun 1996 saya dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Di hadapan Baitullah saya memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah semua dosa saudara-saudaraku, kembalikanlah, panggillah mereka ke jalan-Mu ya Allah, berilah hidayah mereka. Alhamdulillah ayah bunda, seusai pulang haji disusul ibu saya memeluk agama Islam, berturut-turut 5 saudara saya masuk agama Islam. Jadi alhamdulillah kami dari keluarga besar agama Hindu kini sudah menjadi keluarga besar agama Islam. Pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, saya minta doa restu dari ayah bunda, semoga keislaman keluarga kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam usaha menebus dosa-dosa saya,
karena saya dahulu juga membawa umat Islam, saya murtadkan masuk agama Hindu. Saya juga membawa kabar gembira datang dari Kabupaten Lumajang, meliputi Pusung Dhuwur, Argosari Krajan, Bakalan, Puncak, Ranupani, Wonoayu, Cepoko Ayu, Duren. Saudara kita sebanyak 272 yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam. Inilah wajah-wajah mereka, ayah bunda, saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu pensyahadatan 205 saudara kita yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam. Ini pensyahadatan yang terbaru bersama Bapak Wakil Bupati Lumajang. Ini pensyahadatan saudara-saudara kita di bulan ini yang ada di wilayah lereng Gunung Kawi, juga di wilayah Kasembon, Kabupaten Malang. Coba Bapak Ibu lihat di sini ada saudara kita baru masuk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, terenyuh, hatinya tersentuh ayah bunda. Ketika mereka ditanya, bagaimana rasanya setelah Anda bersyahadat, Anda masuk agama Islam? Saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini di bulan ini juga ayah bunda, saudara kita yang berasal dari agama Hindu yang masuk agama Islam, mereka belum punya mukena, belum punya jilbab dan sebagainya. Ini bantuan beberapa bingkisan yang kita peroleh dari kajian Ahad pagi Cerme, Gresik, juga Masjid Kemasan Gresik juga ini bantuan yang di hari ini, di Ahad ini, bantuan dari Ibu Aisyah yang ada di Sidoarjo, Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika Anda mendengarkan kesaksian saya, kita bersama-sama bisa menyimpulkan kenapa orang yang beragama Hindu, orang yang beragama Buddha, yang beragama Kristen, dia tidak mau masuk agama Islam. Jawabannya karena mereka sombong. Kalau mereka tidak sombong, mereka mau membandingkan kitab mereka dengan kitab Al-Quran, insya Allah mereka akan terpanggil mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kenapa umat Islam tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya juga karena sombong. Di dalam hati Anda masih ada penyakit TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat, kekuatan-kekuatan yang datang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdakwah kepada orang-orang saudara kita non-muslim, itu semua membutuhkan waktu yang lama, juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian, sulit. Itu pengalaman yang saya rasakan. Namun saya merasakan ada yang lebih sulit ayah bunda. Kita mengajak orang Hindu, orang Kristen masuk agama Islam itu sulit. Tapi ada yang lebih sulit, yaitu mengislamkan orang yang sudah beragama Islam. Itu sulit sekali ayah bunda. Apakah umat Islam harus disyahadatkan? Tidak ayah bunda. Apa maksudnya? Maksudnya umat Islam ini diajak kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sulitnya sangat luar biasa.
Sebelum menginjak ke materi, saya ingin bertanya kepada ayah bunda. Ketika saya berdialog dengan tokoh-tokoh intelektual agama Hindu, mereka selalu mengatakan bahwa agama Hindu dengan agama Islam itu sama. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah benar agama Hindu dengan agama Islam itu sama? Bagaimana? Apakah sama ayah bunda? Tidak. Betul? Baik. Kita bersama-sama akan membicarakan tentang kebenaran. Jadi tolong bedakan antara benar dengan mencari pembenaran. Sekali lagi tolong bedakan mencari pembenaran dengan mencari kebenaran. Kalau mencari pembenaran itu dasarnya umumnya orang banyak. Tapi kalau mencari kebenaran dasarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu yaitu kebenaran, mir rabbika datang dari Tuhanmu. Dasarnya apa? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau sudah tahu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, maka fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah juga berfirman pada surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu ikuti segala sesuatu yang tidak ada pengetahuannya. Mohon maaf ayah bunda, kalau boleh saya berbicara. Saat ini umat Islam hanya faham batalnya wudu. Jadi batalnya wudu, buang angin, buang air kecil, air besar, faham. Tapi tidak mau memahami batalnya syahadat. Syahadat kita bisa batal enggak ayah bunda? Bisa ayah bunda. Jadi dalam kesempatan malam hari ini saya tidak akan memberikan nasihat kepada ayah bunda, juga pendengar radio dakwah yang ada di rumah. Saya tidak akan memberikan nasihat, tapi justru saya datang ke sini malah justru ingin menimba ilmu. Saya yang justru ingin bertanya. Saya akan memberikan kesaksian tentang ajaran agama Hindu. Setelah saya nanti memberikan kesaksian agama Hindu, karena kita yang hadir di sini ini semuanya beragama Islam, maka wajib kita tinggalkan. Jenengan setuju enggak? Jenengan setuju enggak ayah bunda? Anda tidak usah ragu dengan kemampuan saya. Saya mempelajari kitab Bhagavad Gita, Yajurveda, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, Samaveda tidak kurang selama 25 tahun. Saya juga sebagai sarjana agama Hindu, mantan sarjana agama Hindu. Jadi kesempatan yang sangat berbahagia ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau yang faham Al-Quran, yang faham Al-Hadis adalah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sudah lahir sejak kecil beragama Islam. Saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu, dengan jujur saya katakan, dengan segala keterbatasan saya ini adalah orang yang bodoh. Bisa dipahami ayah bunda? Allah juga memuji kita dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Namun ada konsekuensinya ayah bunda. Surat Al-Imran ini ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar. Kamu berani menyampaikan yang ma'ruf adalah ma'ruf, yang munkar adalah munkar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Ketika kita sudah berani untuk menyampaikan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, kita adalah dipuji oleh Allah sebagai hamba yang baik. Saya mempunyai pertanyaan yang pertama, tolong dijawab dengan jujur. Di dalam agama saya, yaitu agama Hindu, Dewi Saraswati mempunyai kendaraan angsa, dan Dewi Saraswati selalu di atas bunga teratai. Di dalam agama Hindu, angsa dilarang untuk disembelih. Angsa adalah binatang yang dikeramatkan sebagai kendaraan Dewi Saraswati. Dewa Brahma mempunyai kendaraan atau palinggian, yaitu binatang gajah. Gajah di dalam agama saya dilarang keras untuk dibunuh, dilarang untuk disembelih. Begitu juga Dewa Siwa. Dewa Siwa mempunyai palenggan, yaitu sapi atau kerbau yang berwarna putih. Bisa Anda lihat di dalam perpustakaan nasional yang ada di Bali, bahwa Resi Markadenya, ini bukan rumah sakit Islam ayah bunda ya, jadi bahasanya kita pakai ejakan Sanskrit asli, jadi bacanya Resi Markadenya dengan beberapa sapi juga kerbau yang berwarna putih. Biasanya dipergunakan dalam upacara Mapurwadaksina, yaitu di Bali, tempatnya sekarang di Gunung Raung, Desa Taro, Tegalalang, Gianyar. Saya sampaikan, lembu dan kerbau yang berwarna putih dilarang disembelih karena sebagai palenggan Batara Siwa. Ketika saya masuk di kota wilayah bagian Jawa bagian tengah, saya juga menemukan ayah bunda, yaitu kerbau yang berwarna putih. Karena kerbau atau sapi itu berasal dari India, ayah bunda, bawaan Resi Markadenya, setelah datang ke negeri kita biasanya disebut bukan kerbau warna putih tapi kebo bule. Jadi ada yang namanya turis bule, juga ada kerbau bule. Saya amati ayah bunda bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini diperoleh atas dukungan dan prakasa para ulama-ulama kita, termasuk ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasyim Asy'ari yang mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi setelah saya masuk di wilayah tengah, apa juga di sini ini ya ini, saya menemukan gelar ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz dipakai di kerbau ini ayah bunda. Saya menemukan kerbau yang berwarna putih, namanya Kiai Slamet. Pertanyaan saya ayah bunda, sejak kapan kerbau ini jadi kiai? Dan kalau boleh tahu, ya, hati kita masa tidak tersentuh? Masa yang namanya kiai tidak pernah pakai baju, bahkan tidak pernah pakai celana dalam ayah bunda, buang air juga di sembarang tempat. Terus di sini setiap tahun ayah bunda diarak bukan
1-2 orang, ribuan manusia berebut kotoran Kiai Kebo Slamet, ayah bunda. Katanya kerbau ini bisa mendatangkan berkah, kotorannya pun juga bisa sebagai obat sebuah penyakit. Beberapa waktu yang lalu saya investigasi di kandangnya Kebo Slamet ini. Saya tidak mau manggil kiai karena dia hanya binatang, ayah bunda. Ternyata sampai di sana, yang mana di setiap tahunnya kotorannya ini direbutkan, di kandangnya itu kotorannya banyak sekali, ayah bunda. Jadi setelah saya di Jawa Timur atau di luar Jawa, saya sarankan kepada saudara-saudara kita, kalau Anda datang, apa benar di Solo itu? Kebesaran apa benar di Solo, ayah bunda? Saya sarankan kepada mereka, jangan datang di acara ritual itu, datang aja di luar bulan itu. Kalau Anda mencari kotorannya Kebo Slamet, cari aja di sana, ndak usah bawa kantong plastik, bawa aja truk. Ndak usah berebutan, ayah bunda. Masa lo kelasnya Solo muncul beberapa ustadz yang luar biasa, jam terbangnya tinggi, yang seperti ini masih diyakini, ayah bunda. Jenengan percaya ndak kalau ini bisa mendatangkan berkah? Alhamdulillah. Yang saya herankan yang mengelola ini ya, orangnya juga punya derajat, dia orang yang terpandang, makanannya juga bergizi, pendidikannya pun juga menengah ke atas, tapi uteknya gak digawe sayangnya. Semoga beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan, tidak sakit hati, tapi segera tobat gitu loh. Pertanyaan yang kedua, di dalam agama saya, ketika memberangkatkan mayat ke kuburan, biasanya di dalam agama saya diwajibkan dipamitkan di depan rumah. Setelah dipamitkan di depan rumah, biasanya ada tradisi berobosan. Jadi berobos dari arah kanan ke kiri, dari kiri ke arah kanan. Setelah saya masuk agama Islam, Bapak Ibu sekalian, karena Hindu meyakini bahwa berobosan itu sebagai wujud bakti kepada orang tua, juga salam kepada dewa yang ada di nirwana. Di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi berobosan. Di Solo sini apakah juga ada yang namanya berobosan? Loh, katanya di Solo tidak ada orang yang beragama Hindu. Agama Islam dengan agama Hindu sama ndak, ayah bunda? Tidak sama ya. Jenengan sudah pernah menemukan dasar dalilnya bahwa ketika orang tua kita ini meninggal dunia, kita harus berobosan seperti itu? Belum. Kalau belum, kenapa Anda melakukannya? Apa alasan Anda? Masa dalilnya ngikuti mbah-mbah gitu? Tadi kita akan berbicara tentang kebenaran ya. Kebenaran itu datang dari Allah, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah diberangkatkan, biasanya di dalam agama saya selalu mayat itu ditandu, di atas kepalanya itu diberi payung, ayah bunda. Coba Anda perhatikan, mohon maaf, yang Anda lihat ini kira-kira agamanya Islam atau Hindu? Islam atau Hindu, ayah bunda? Kalau ini beragama Hindu, terbukti kan di situ ada payung di atas kepala mayat. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, saya juga melihat bahwa umat Islam ini dalam prosesi pemberangkatan mayat ke kuburan juga dikasih payung. Di Solo sini apakah juga dikasih payung, ayah bunda? Loh, kok iya toh?
Apa alasannya ketika orang tua kita meninggal dunia, dibawa ke kuburan, dikasih payung? Panas. Anda berani mengatakan karena panas? Anda pernah mati tak ya Bunda? Belum pernah mati kok mengatakan panas gitu loh. Wah, nanti akan dibawa ke padang mahsyar. Di padang mahsyar bawa payung. Masuk akal gitu loh. Begitu juga dalam pemberangkatan mayat, biasanya di dalam agama Hindu mempergunakan bunga. Bunga itu dipergunakan dalam sawur, ditambah dengan beras kuning, ditambah juga dengan uang logam. Begitu juga bunga biasanya dironce ayah bunda, dironce dengan benang, biasanya ditaruh di beranda mayat itu. Di Solo sini apakah juga ada? Loh, semuanya kok ada toh, Ustaz? Di Solo sini juga ada ketika mayat diberangkatkan dikasih bunga di atas beranda mayat itu. Diki sing Islam sama sing Hindu sing ndi sih? Anda sudah tahu dasarnya ketika orang tua kita, saudara kita meninggal dibawa ke kuburan itu dikasih benang yang dironce itu. Ada sudah tahu dasarnya? Jane ya urung ero kabeh lho. Nah, Anda tuh tak tanya, harapan saya menemukan dasarnya, ternyata jenengan belum tahu dasarnya juga. Hindu meyakini ayah bunda bahwa bunga putih adalah bunga yang mempunyai kekuatan Dewa Brahma. Bunga merah mempunyai kekuatan Dewa Siwa, bunga kuning mempunyai kekuatan bunga merah kekuatan Dewa Wisnu, bunga kuning mempunyai kekuatan Dewa Siwa. Jadi bagi orang yang beragama Hindu, karena bunga itu mempunyai kekuatan para dewa sebagai pendorong doa yang dipanjatkan mereka, baik muspa maupun trisandia, itu melalui bunga. Jadi bunga sebagai pengharum juga pendorong doa. Masyarakat kita menjelang bulan suci Ramadan juga seperti itu ayah bunda, berbondong-bondong ke kuburan juga bawa bunga. Wong Solo nggih ngaten. Lah sampean kok terak-terak agama aku sih? Tapi agama saya yang dulu gitu loh. Pertanyaan yang ketiga, tolong jawab dengan jujur kalau ayah bunda memang tahu dasarnya. Di dalam agama saya, bahwa roh anak yang belum balik atau meninggal dalam keadaan belum dewasa, mereka meyakini bahwa roh anak itu menjelang hari raya atau pada saat hari raya pulang ke rumah. Sebagai penghormatan roh anak kepada penghormatan orang tua kepada roh anak, maka orang tuanya biasanya menyediakan kupat. Kupat dipasang biasanya di atas pintu, ada juga yang ditaruh di kamar tengah, ada juga yang langsung setelah hari raya dibagikan kepada tetangga. Ini kita lihat di depan pura ayah bunda, kita lihat terlihat dengan jelas bahwa di depan pura juga disediakan ketupat. Ini pemasangan ketupat saudara-saudara kita di Bali. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kebodohan saya mempelajari ilmu Islam, hukum-hukum Islam ayah bunda. Setelah saya mempelajari agama Islam, saya menemukan bahwa di dalam agama Islam ini ada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, juga hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Namun kenyataannya ayah bunda, di dalam agama Islam hari raya 3, Idul Fitri, Idul Adha, juga hari raya Kupatan. Apa betul ayah bunda?
Anda sudah pernah tahu dasarnya apabila kita hari raya Idul Fitri terus diteruskan hari raya Kupatan? Jenengan jawab dengan jujur ayah bunda. Di sini ada hari raya Kupatan itu? Ada ayah bunda? Semuanya nggak ada tahu dasarnya, nggak tahu perintahnya, kok ada kabeh, ya Pak? Ini coba kita lihat. Ini tepatnya di Jawa Timur, di wilayah Duren Trenggalek. Ini kupatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan kupatan ini yang mereka lakukan sehabis hari raya Idul Fitri. Bukan kecil, Pak, besar sekali. Kupatnya besar sekali. Kalau yang besar itu kira-kira dimakan orang 20 baru bisa habis. Pertanyaan yang keempat, di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindho, nyewu. Setelah saya masuk agama Islam ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada ayah bunda? Di Solo apakah ada ayah bunda? Ada. Oh, Blitar niku nggih wonten Pak tradisi niku, berarti ketularan keng Solo nang ngoten. Tolong jawab dengan jujur. Ya, kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran. Surat Al-Ahzab, Allah telah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman, dan tidak pantas disebut wanita yang beriman ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur ayah bunda. Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Saya menemukan di dalam kitab Weda ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedanda Adi Suripto. Ini skenannya. Ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau. Silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia.
Anda baca dalam buku beliau, selamatan surtanah, selamatan geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan, ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz bubaran ngaji ini Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh, kabeh yo durung lho jane. Di media Hindu, jelas ayah bunda ya, bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi, jelas kan, media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi, Pratiasmai pipisate kwikwiani widuse bahra arang kaya maya ceng pratisada dua ninara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Maweda Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Vitaigrano Hamyaditai Nutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ke-7, 40, 100, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya sama Weda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya. Kenapa? Apa dasar yang lain? Dasar yang lain di dalam agama saya bahwa umat Hindu meyakini rukun iman Hindu yang diberi nama Pancasrada. Panca artinya 5, Srada artinya rukun iman yang harus diyakini. Yang pertama percaya adanya Sang Hyang Widi, yang kedua percaya adanya roh luhur, yang ketiga percaya adanya karma pala, yang keempat percaya adanya samskara atau manitis, yang kelima percaya adanya moksa. Pancasrada ini mempunyai rukun ayah bunda. Rukunnya yaitu pancayatnya. Panca artinya 5, yatnya itu artinya 5 macam selamatan. Yatnya tulisannya yajna ayah bunda, tapi membacanya yatnya. Yang pertama adalah dewa yatnya. Dewa yatnya itu selamatan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, atau dalam bahasa yang lain Memetri Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi. Yang kedua yaitu selamatan Pitrayatnya. Pitrayatnya itu yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu selamatan yang ditujukan kepada leluhur. Jadi saat itu melakukan selamatan, tapi hadiahnya dihadiahkan kepada leluhur. Yang ketiga yaitu selamatan manusia yatnya, dalam bahasa kita yang artinya selamatan yang ditujukan pada hari kelahiran. Biasanya di kampung-kampung itu
melakukan selamatan hari kelahiran, tapi di kota tidak ada selamatan hari kelahiran, biasanya ulang tahun. Kalau masih 7 tahun lilinnya 7, kalau 10 tahun lilinnya 10, sampai usia 70 tahun tetap diulang tahun lilinnya 70. Orang tuanya suruh niup satu persatu, setelah ditiup lilin 70 mati semua, orangnya juga mengembuskan nafas yang terakhir. Yang keempat yaitu selamatan resiyatnya, selamatan yang ditujukan kepada guru, kirim doa yang ditujukan kepada guru. Ini kalau di dalam agama saya biasanya selamatan yang diadakan di danyangan-danyangan atau di punden-punden. Tapi kalau di kota tidak ada yang namanya danyangan atau punden, tapi lebih ngetren sekarang selamatan haul, memperingati kiainya telah meninggal dunia. Jawab dengan jujur, Anda sudah pernah mengetahui dasarnya ketika ketika kiai kita meninggal dunia terus diselamati haul? Rasulullah ya mempunyai istri Ibu Khadijah yang kaya raya, ya, istri Rasul kaya raya. Pernahkah Ibu Khadijah itu dihauli ayah bunda? Pernah menemukan dasarnya? Tidak ada ayah bunda. Yang terakhir yaitu selamatan budayatnya, selamatan yang ditujukan kepada hari kebaikan. Biasanya ini kalau di kalangan masyarakat Islam, selamatan menjelang bulan suci Ramadan. Jadi yang namanya selamatan unggahan, selamatan megengan. Di sini apa juga ada selamatan megengan itu ayah bunda? Ada. Kita bisa menyimpulkan ayah bunda, kalau di dalam agama Hindu melakukan selamatan, kalau umat Islam tidak melakukan selamatan tapi melakukan sedekah. Sedekah itu dengan selamatan kira-kira sama enggak ayah bunda? Sedekah dengan selamatan sama enggak ayah bunda? Tidak sama. Selamatan itu dilakukan pada hari nasnya, hari kematian orang tuanya atau leluhurnya, hari pertama sampai 1000. Kalau saat hari itu Anda tidak punya uang, Anda tidak punya harta, wajib hutang kepada tetangga. Betul enggak? Tapi kalau sedekah tidak seperti itu ayah bunda. Sedekah itu kita keluarkan di saat kita punya rezeki yang cukup, ya, ada kelebihannya, kita keluarkan, kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkannya. Itu bedanya sedekah dengan selamatan. Nah, sekarang di kalangan masyarakat kita tidak ada yang mau mengatakan saya lagi selamatan, tidak mau. Saya lagi sedekah. Hari apa tujuannya apa? Mengirim leluhur saya. Loh, kenapa fitrayatnya? Saya lagi sedekah. Kenapa Anda sedekah? Ini saya memperingati hari kelahiran saya. Saya mau sedekah, apa tujuan Anda? Saya mau megengan. Terpaut dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Yang benar itu saat kita melakukan sedekah itu menjelang bulan suci Ramadan atau di bulan suci Ramadannya ya bunda? Di bulan suci Ramadan. Kapan Anda memberikan kepada saudara-saudara kita? Menjelang mau berbuka puasa. Itu yang benar ayah bunda. Begitu. Bagi orang yang beragama Hindu, ini bagi orang yang beragama Hindu punya keyakinan bila orang yang tidak diselamati, dia akan diperalina, hidup kembali ke dalam dunia, bisa berwujud menjadi hewan atau bersemayam di pohon-pohon. Makanya kalau Anda ke Bali banyak pohon yang dikasih kasih kain-kain itu, karena mereka meyakini rohnya ada di pohon itu. Dan juga bersemayam di barang-barang yang bertuah, termasuk keris, jimat dan sebagainya. Makanya di dalam agama saya setiap
Hari Sukra Umanis, Sukra itu Jumat, Umanis itu Legi. Biasanya kerisnya atau jimatnya diberi sajen-sajen, diberi minuman kopi. Itulah alasannya kenapa mereka melakukan sajen-sajen. Di masyarakat kita juga seperti itu. Ketika mereka punya yang namanya keris jimat, setiap malam Jumat Legi juga diberi bunga, diberi sajen-sajen. Ini bagi mereka yang tidak mau selamatan. Yang mau melakukan selamatan langsung tiketnya masuk ke dalam surga. Itu bagi orang yang beragama Hindu. Ini prosesnya dari kecil dewasa bisa kembali kepada Tuhannya. Bahkan yang sudah tua bisa menjadi seorang dewa. Di depan sudah saya sampaikan Samaweda, Pratyasmai, Bebisate, Kwikwan, Udise, Bahra, Arang Gaya Maya, Jengi Pratisada, Dua Ninara, Samaweda, Samhita, buku 1, bab 1, bagian 1, halaman 20, Perwajika, Prataka, Pramuridya, Arsi, Barawaja, Medan Tinti, Sudi, Purumuti, Tairwantara, Mawada, Dewata, Ani, Chandra, Gayatri. Ayat itu bertentangan dengan Al-Quran, ayah bunda. Karena di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-57 Allah telah berfirman, ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Dijelaskan lagi surat Al-An'am ayat yang ke-14. Qul aghairallahi atakhidu waliyan fatiri samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'imu. Qul ini umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Apakah Tuhannya orang Hindu minta makan toh ayah bunda? Coba kita lihat. Ini kitab Bhagavad Gita. Anda lihat Tuhannya orang yang beragama Hindu lagi minum. Ini Tuhan lagi apa? Makan bubur anget. Itu kelihatan banget. Nah ini yang penting, yang perlu Bapak Ibu lihat lagi yang di tengah ini. Ada tumpeng yang dibikin rebutan. Ini tumpengnya. Nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tumpeng itu. Di sini juga terlihat di depan Dewa Brahma, di situ ada sajen-sajen, ada pisang ambonnya. Ternyata Dewa Brahma juga doyan pisang ambon. Ini sebagai dasarnya. Bagi orang yang beragama Hindu, kalau dia tidak melakukan selamatan, maka Dewa Asura akan marah besar. Dewa Asura akan mendatangkan bala, dia akan membunuh manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan Dewa Asura ini di dalam masyarakat Islam tidak disebut Dewa Asura ayah bunda, tapi diganti dengan sebutan Betara. Anak ontang-anting harus diruat karena takut Betara Kala. Sendang kapit pancuran harus diruat karena takut Betara Kala. Rabi ngalor ngulon gak wani mergane wedi karo Betara. Betara Kala ngono dewane agama Hindu. Lha apa sampeyan agama Islam kok wedi? Pertanyaan yang kelima. Apakah Anda kenal dengan ini ayah bunda? Ini ayah bunda. Kira-kira kalau ini bukan gambar, ini kenyataan, sehabis kajian ini nanti kita makan bersama, kira-kira enak enggak ayah bunda? Ayah bunda mengatakan enak, kalau saya mengatakan tidak enak ayah bunda. Kenapa? Konsep di dalam agama Hindu, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semerti disebutkan, bagi orang yang berkasta sudra yang tidak bisa membaca kalimat syahadat Om Swastiastu, Om Awi Namastu, Ekam Eva Aditya Brahman, sulit tidak syahadatnya itu? Sulit tidak ya bunda? Maka di dalam Manawa Dharma Sastra Weda Semerti dikatakan cukup membuat tumpeng. Tumpeng itu bentuknya adalah segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah Trimurti, tiga manifestasi Ida Sang Yang Widiwasa, Dewa Brahma, Wisnu dan Dewa Siwa.
Dan umat Hindu mengatakan barang siapa yang sudah membuat tumpeng berarti dia sudah beragama Hindu. Kira-kira ucapan saudara kita itu bisa terjadi enggak? Ada imbasnya enggak sama kita? Rasulullah telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasabuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Loh, saya mau tasakuran, Ustaz. Saya mau syukuran, bagaimana kalau seperti ini tidak boleh, bikin tumpeng tidak boleh. Anda tidak usah tasabuh kepada orang yang beragama Hindu, tidak usah bikin tumpeng, tapi Anda ratakan saja. Bisa Anda taruh di piring, bisa Anda taruh di kotak makan. Ini apakah juga enak ya Bunda? Enak enggak ini? Sampai kok ngeragas terus sarang-sarang? Coba ini langsung kita ambil di desa dari orang yang beragama Hindu, tolong dibandingkan yang ini dengan yang ini sama enggak ya Bunda? Jawab dengan jujur, yang ini dengan yang ini sama enggak ya Bunda? Kira-kira yang pakai kopiah ini beragama Islam atau Hindu? Masa orang Hindu gaya kopiah kayak ngono rek? Ini saudara kita ya Bunda. Coba Anda baca. Ini terjadi juga di mana? Di Klaten ya Bunda. Anda lihat ya. Budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Ya. Budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Tadi ketika saya bertanya kepada ayah bunda, saya tanya, katanya, kenapa Anda melakukan itu? Karena mengikuti nenek moyang. Betul seperti itu? Coba Anda baca surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alai aba'ana aw kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ada juga Al-Maidah ayat yang ke-104, bisa Anda buka. Kalau Anda pernah membaca buku yang saya tulis, Mu'alaf Menggugat Selamatan, maka Anda bisa merasakan betapa mudahnya beramal soleh, bersedekah, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin. Bahkan di dalam media Hindu ini dituliskan, Gubernur Bali keluhkan proposal ritual miliaran rupiah. Umat Hindu di Jembrana Bali menurun jumlahnya gara-gara sulit mencari janur, gara-gara tidak mampu melakukan selamatan, dia pindah agama, masuk agama Islam. Wong Hindu utake digawe, Pak. Gara-gara dia tidak mampu beli janur, tidak mampu melakukan selamatan, dia pilih masuk agama Islam. Karena Islam tidak pernah ditekan. Anda hari ini tidak bisa sedekah, harus bisa. Anda harus hutang kepada tetangga. Itu bukan ajaran Islam ya Bunda. Islam tidak ada paksaan seperti itu. Kalau Anda mampu, keluarkanlah sedekah Anda. Kalau tidak ada, Anda belum mampu atau Anda tidak punya, Anda justru wajib menerima sedekah. Lu penak lho. Aku wong Hindu iso ngomong kok sampean gak iso piye sih? Keyakinan di dalam masyarakat. Loh, keluarga saya kalau tidak diselamati, keluarga saya kalau tidak dikirim doa, rohnya orang tua kita kan bisa gentayangan. Anda percaya kalau orang tua kita tidak diselamati, tidak dikirim doa 1 hari sampai 1000 hari, rohnya bisa gentayangan ya Bunda? Percaya? Kalau Anda tidak percaya, waktu meninggalnya orang tua Anda di belakang rumah itu ada suara mak geludak, itu suara apa ya Bunda? Wah, alhamdulillah.
Tak kira waalaikumsalam, ayah pun ganggu anak putune. Sing lewat teko sih. Kalau Anda membutuhkan dalil bahwa roh yang tidak diselamati dan dikirim doa 1 hari sampai 1000 hari itu rohnya gentayangan, Anda buka kitab Siwa Sasana halaman 46-47 cetakan tahun 1979. Ini ada dasarnya. Di dalam Al-Quran juga surat Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah telah menjelaskan Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang sebelum matinya di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Maksudnya orang yang mati itu rohnya ditahan oleh Allah sehingga tidak dapat kembali ke tubuhnya, dan orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan lagi. Berarti suatu kebohongan yang besar bahwa di kalangan masyarakat kita kalau ada orang membaca surokalan, jadi tahu enggak surokalan? Ya Nabi sallam alaika, ya Rasul sallam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Biasanya jamaahnya disuruh berdiri menghormati kehadirannya ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda percaya kalau ruhnya Rasulullah SAW dibacakan itu akan hadir? Anda buka surat Az-Zumar tadi, ya. Anda buka surat Az-Zumar ayat 42 sebagai barang bukti lagi bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Miraj di langit pertama ketemu dengan ruhnya Nabi Adam, di langit kedua ketemu ruhnya Nabi Isa, sampai ketemu ruhnya Nabiullah Ibrahim. Kok bisa ketemu? Karena ruhnya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak potensi untuk balik lagi ke dunia? Tidak ada ya Bunda. Karena ayatnya fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut, maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Lalu bagaimana ajaran umat Islam bahwa kalau kita itu disuruh orang tua, kalau kita itu tidak mau, berarti kita itu anak yang durhaka. Maka Anda buka surat yang ke-31 ayat yang ke-15. Di dalam ayat ini Allah jelaskan, dan jika kedua orang tuamu memaksakanmu mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan, yang tidak ada perintahnya, maka kamu jauhi dia. Jangan kau ikuti walaupun itu adalah kedua orang tuamu, tapi kamu tetap berhubungan baik dengan mereka. Pertanyaan yang terakhir, setelah saya paparkan tadi dengan jelas, dengan gamblang, saya ingin bertanya kepada ayah bunda, Anda apakah pernah diundang dalam acara 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo nyewu? Apakah pernah ayah bunda? Berapa kali ayah bunda? Kok tidak terhitung toh ayah bunda? Apakah Anda pernah dipaksa menghadiri acara itu ayah bunda? Anda dipaksa? Jadi yura dipaksa loh. Loh Pak, saya kan diberi undangan kan Pak. Kalau diberi undangan itu kan wajibnya datang. Kalau saya tidak datang berarti kan berdosa. Kalau Anda diberi undangan, syaratnya itu undangan itu Anda baca dulu. Ya, Anda baca dulu. Kalau ini Anda baca acaranya walimahan ajaran Islam bukan? Anda datang enggak? Oh, acaranya akekon ajaran Islam. Anda datang enggak? Oh,
acaranya 100 harian. Anda datang enggak ayah bunda? Anak sing datang, anak sing tidak. Kira-kira ayah bunda, ketika kita diundang, kita mendatangi acara itu, kira-kira boleh enggak ayah bunda? Jawabannya ada dua ayah bunda. Kita boleh datang dan kita juga tidak boleh datang. Kita boleh datang dengan catatan bertujuan untuk berdakwah. Ya, jelas ya, tujuan kita untuk berdakwah, bukan bersilaturahim, karena silaturahim sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tujuan kita berdakwah, karena tujuan kita untuk berdakwah, sampaikan kepada yang punya hajat, yang hadir di situ. Pak, Bu, saya sudah ngaji. Kebetulan yang ngaji itu mantan pendeta dari agama Hindu. 1 hari sampai 1000 hari seperti ini bukan ajaran Islam, Bu. Ini adalah ajaran agama Hindu. Itu boleh Anda datang. Anda berani enggak ayah bunda? Menyampaikan seperti itu berani enggak ayah bunda? Kalau Anda enggak berani, Anda tidak usah datang. Setelah Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, ada pendapat dari masyarakat kita, loh, kalau kita datang kan juga bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur kita. Kan berarti kan baik tuh, mendoakan orang tua, leluhur. Mungkin di Solo juga punya keyakinan seperti itu. Kalau kenyataannya itu benar, pendapat Anda itu benar, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat. Kira-kira Rasulullah itu dengan kita itu pintar mana ya bunda? Kalau Anda mengatakan pintar saya, pintar kita, loh dek, kenapa Rasulullah itu jadi bodoh ya bunda? Setelah Anda tahu dasar dari kedua sisi agama besar ini, kira-kira setelah sehabis kajian ini, Anda nanti berani tidak menyampaikan di dalam masyarakat kalau yang seperti itu adalah ajaran Islam, ajaran Hindu? Berani tidak? Berani? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat At-Taubah 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka dengan jaminan surga. Resiko ayah bunda, kita dikucilkan di masyarakat, kita dibenci di dalam masyarakat, resiko. Tapi jangan lupa, resiko itu dibeli oleh Allah dengan jaminan surga. Jadi kalau kita tidak berani melakukan dengan alasan ewoh pakewoh dengan tetangga, tidak enak sama tetangga, Anda berarti belum mampu menerima resiko. Saya resiko tidak enak sama tetangga karena apa? Istrinya baru saya garong, itu pantas, gitu loh. Tapi kalau tidak enak gara-gara kita menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan lupa ya bunda, Al-Quran dan As-Sunnah itulah petunjuk bagi kita kalau kita kepingin selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Sudah sampai di sini. Mungkin sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya harapkan Anda bertanya tentang ajaran Hindu, bukan bertanya dasar Al-Quran maupun Al-Hadisnya, karena yang paham adalah Anda sendiri. Silakan. Ya, itu tadi ceramah dari Ustadz Abdul Aziz. Gimana Bapak Ibu? Banyak yang kesindir Bapak Ibu. Bukan maksud menyindir Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu, dan semoga menambah kekuatan kita untuk memeluk dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu dua penanya dulu, satu ikhwan, satu akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendengar hal ini, saya berterima sekali dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan di masyarakat.
terutama di masyarakat saya ini, asal saya dari Bekasi. Ternyata apa yang dikatakan oleh beliau Ustadz Abdul Aziz, ternyata memang di dalam kehidupan kita masyarakat Islam notabene memang sama agama Hindu, dan juga mereka di masyarakat ya ini tentang kepercayaan mereka pada ruh-ruh harus, seperti agama Hindu juga mempercayai seperti itu. Yang saya pertanyakan, apa asal usul antara masyarakat Indonesia dengan agama Hindu? Nah itu mungkin asal usulnya, kesamaan itu. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mas siapa? Dari Ahmad Yono. Ahmad Yono ya. Nama saya Ibu Mariatun dari Sawit Boyolali. Di masyarakat saya kebiasaan mengadakan pengajian atau yasinan yang dimulai dengan mengadakan ngirim kepada orang tua atau sanak saudara yang dikhususkan ila hadratin Nabil Mustafa atau khususon ila Abdul Qadir Jailani. Bagaimana menurut Bapak, kalau memang ini boleh atau tidak? Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariyati, terima kasih. Mungkin langsung dijawab Ustadz, silahkan. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Jadi ayah bunda, agama Hindu itu muncul pertama di lembah Sungai Indus, yang mana keyakinannya itu adalah animisme dan dinamisme. Setelah 300 tahun kemudian di lembah Indus dimasuki oleh bangsa Arya Samaj yang menyembah sapi. Siapa dia? Dialah orang-orang yang murtad menjadi kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya penyembah sapi datang ke ke lembah Sungai Indus, dan disitulah hubungan orang bangsa Arya Samaj dengan bangsa lembah Indus semakin akrab. Terciptalah kitab yang pertama kali, yaitu kitab Rigveda, kitab tertua di dalam agama Hindu. Jadi jelas bangsa Arya itu adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga menyembah sapi. Itu. Terus kapan Hindu itu masuk ke Indonesia? Di abad yang ke-8. Ada Resi Markadenya, Buku Teran, Siddhimarta dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua kayaknya lebih fasih saya. Jadi kalau saya dulu pernah belajar juga tawasul seperti itu, ila khadaratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa zuriyatihi lahumul fatihah bi'inillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu lahumul fatihah. Fase ndak ayah bunda? Jujur, kula sian tukang ngoten niku ngene. Karena sampai saat ini saya belum pernah menemukan dalilnya, dasarnya. Sementara saya ini berhenti dulu. Saya diundang juga ndak mau, disuruh ngimami juga ndak mau. Kenapa? Kuwatir penyakit kula kumat malih ngene. Di ibu nun sewu kula nggih mboten semerep dasaripun. Nggih. Bagaimana dengan keterkaitan 1 hari sampai 1000 hari itu yang dibacakan surat Yasin, surat Al-Falaq, Anas, bahkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah menurut pandangan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Yasin hak dari Allah. Surat Ikhlas, surat Falak hak dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hak ayatnya Allah. Tapi walaupun itu hak dari Allah, Anda bacakan di acara 1 hari
7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak bisa mendak bidonnya, Bu. Tadi sudah saya buktikan dengan jelas bahwa 1 hari sampai 1000 hari itu miliknya orang agama Hindu. Anda telah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Anda telah mencampur adukan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama. Anda telah mencampur adukan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama. Allah mengingatkan, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah engkau sembunyikan yang hak itu sementara engkau mengetahui. Umat Islam semuanya sadar, oh ini tidak ada dasarnya. Iya, tidak ada dasarnya, tapi ada keperluan lain. Mohon maaf, kalau di zaman para sahabat, Ammar bin Yasir itu demi membela kalimat la ilaha illallah, keluarganya sampai dibunuh, keluarganya disiksa. Itu demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Tapi zaman sekarang sudah berbeda ya Bunda. Baca la ilaha illallah, pulang dikasih berkat, pulang dikasih sanut. Betul enggak? Oh, sampean tekan ngono. Coba kita buka surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Tidak ada cacat di dalam agama Islam itu. Sempurna. Dan kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi bagi Anda beragama Kristen, Hindu, Buddha, kalau Anda ingin mendapatkan ridhonya Allah, harus masuk agama Islam. Dan kalau sudah beragama Islam, Anda akan mendapat ridhonya kalau Anda benar-benar tunduk kepada Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan Anda hidup di dalam dunia? Halo? Halo? Apa tujuan Bapak Ibu hidup dalam dunia? Fadlam minallah wa ridwana, mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan mendapatkan ridhonya Allah kalau hidup kita tidak menurut aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sak gelemu dewe tidak bisa ya Bunda. Ada lagi pertanyaan? Saya Abu Rois dari Klaten. Saya membaca dalam kitab Al-Iman. Dalam kitab itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu secara tersirat juga dicantumkan dalam kitab Samaweda. Pertanyaan saya, menurut Ustadz yang telah menguasai kitab Samaweda dan sebagainya, apakah memungkinkan dulu ada nabi yang hak yang ajarannya sebagian dimasukkan dalam kitab Samaweda? Karena memang kenyataannya Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi dan sebagai nabi terakhir, dan itu kok bisa masuk dalam kitab Samaweda? Apakah mungkin dulu ketika awal-awal agama Hindu itu ada nabi yang hak, namun ajarannya diselewengkan dan sebagian masuk dalam kitab Samaweda itu. Terima kasih. Ya, ini dari Ummu Atikah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa filosofi film anak-anak Krishna di TV, dan tolong diberikan penjelasan agar sebagai orang tua bisa menasehati anak-anak dan ibu-ibu tentang bahaya terselubung film tersebut. Jazakallah khair. Ya, demikian Ustadz pertanyaan dari Ummu Atikah. Silakan Ustadz Abdul Aziz. Sedikit saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Kita dalam negeri kita Indonesia ini biasanya masyarakat kita dalam dua golongan besar, terutama dari Nahdlatul Ulama juga dari Muhammadiyah.
Kalau kita kembalikan pada sejarah, sebenarnya Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu pedomannya sama. Kalau Anda tidak percaya, Anda buka Muktamar Nahdlatul Ulama Rabiul Tsani 1926, Lajnah Taif wan Nasr LTN NU Jatim dalam problematika hukum aktual Islam. Kiai Hasyim Asy'ari mengambil hukum dari Imam Syafi'i. Na'am ma yaf'aluhun nasu minal ijtima' indal ahli mayit wa sun'it ta'ami minal bid'il munkarat allati yuthabu ala mang'iha. Tidak usah diterjemahkan Bapak Ibu ya. Tidak usah diterjemahkan Bapak Ibu ngerti kan? Kok enggak? Sama Islam suwi gak ngerti bahasa Arab ta? Iya, berkumpul di dalam keluarga mayit mulai 1 hari, 7 hari sampai 1000 hari itu adalah bid'ah mungkarat, bid'ah yang diingkari agama, haram. Jelas itu. Anda buka kitab Al-Um dalam syarah Ianatut Talibin. Ya, Anda buka. Jelas itu. Nah, di situ tidak tertulis bid'ah hasanah ya Bunda. Namun di dalam masyarakat kita, tidak semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu ada yang hasanah. Padahal jelas itu adalah bid'ah dolalah. Masyarakat kita kebanyakan mengaku pengikutnya Imam Syafi'i, tapi tidak pernah mengerti apa yang dibawa, misi yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Bahkan kitab Al-Um sampai detik ini loh belum tahu itu. Ngomong pengikutnya Imam Syafi'i. Jadi yang dari Nahdlatul Ulama, yang dari Muhammadiyah semuanya sama, setuju dengan yang dibawa oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um tadi. Namun setelah muktamar itu masih sahih ya Bunda, sampai detik ini belum ada yang mencabut itu. Sampai di Surabaya itu pedomannya dari Imam Syafi'i, tapi setelah sampai di Solo kok berubah ya Bunda, kok berubah itu. Baik, itu sebagai penjelasan lanjut. Terus tadi Bapak menanyakan tentang Rasulullah di dalam kitab Weda. Benar ayah Bunda, kalau nanti saya diberi kesempatan akan saya paparkan dengan jelas bahwa Allah itu mengutus Nabi sebanyak berapa ayah Bunda? 124.000 Nabi. Tapi Rasulnya cuma 25 Rasul. Dari beberapa Nabi itu yang terakhir di dalam kitab Bawisa Purana, ada seorang resi yang mengatakan, oh Raja, engkau jangan datang kepada orang bodoh itu. Aku dengan anugerah ini, wahyu ini, akan bisa mensucikan engkau. Nanti akan ada Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini. Siapa yang dimaksud Arya Dharma? Yang dimaksud Arya Dharma adalah Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya rambutnya tidak dikuncir. Biasanya orang itu kan rambutnya digelung di belakang itu. Ciri yang berikutnya, dia akan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia akan memakan apa saja kecuali daging babi. Diterangkan dengan jelas sampai akhirnya dia akan membawa kitab yang abadi, kitab yang bisa dibuktikan di dalam kehidupan ini sampai di akhirat nanti. Di situ tidak tertulis bahwa itu adalah kitab Weda. Saya juga menulis tentang kerasulan Muhammad di dalam kitab Weda. Insya Allah bukunya sudah ada. Bapak Ibu sekalian kalau memang ingin mendalami, sampai saya scan ayah Bunda, dari bahasa Sanskritnya itu saya kotak-kotak yang menandakan itu artinya adalah Nabi kita. Bisa Anda buktikan di dalam kitab aslinya, atau Anda lihat di dalam buku tulisan saya lebih dari 4 lembar itu yang menunjukkan dalil-dalil tentang kerasulan Muhammad. Kalau ciri-cirinya banyak sekali ya, tidak kurang dari 30 ciri tentang ciri kerasulan Muhammad, termasuk beliau adalah yatim piatu.
Itu tentang kerasulan Muhammad di dalam kitab Weda. Terus saya dapatkan data dari mana? Saya bekerja sama dengan Ustadz Profesor Dr. Zakir Naik dari India. Jadi beliau selalu mengirimi beberapa email juga kitab-kitab suci dari India. Akhirnya bisa saya susun. Itu Bapak Ibu sekalian jawaban saya. Terus bagaimana pendapat tentang film Krishna? Nah, ini tugas kita ayah bunda sebagai orang tua. Itulah tujuan orang-orang di luar Islam untuk mencuci otak anak-anak kita. Itu tujuan mereka. Jadi bagaimana supaya anak-anaknya umat Islam ini sejak kecil punya keyakinan seperti halnya di dalam kartun Krishna itu. Harapannya seperti itu. Itu bukan sekedar film kartun ayah bunda, itu benar-benar terbukti ya, terbukti semua yang ada di dalam naskah film kartun itu diambil dari kitab Weda. Jadi seperti itulah kenyataannya di dalam keyakinan agama Hindu, bahwa dewa itu bisa menjadi seorang anak kecil, dia bisa mengendalikan dunia. Seperti halnya keyakinan masyarakat kita, katanya ini ada titisan yang baik, ini titisan Wali Songo dan sebagainya. Sama ayah bunda kalau kita kaitkan dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Oh, ya, ini sudah silakan. ada yang mengirimkan tulisan yang tadi dari Joko Susilo yang ada di Sukoharjo. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya gini Ustaz. Apakah benar para wali dahulu mengganti doa Hindu dengan doa Islam dalam semua upacara? Begitu Ustaz. Coba diulangi. Kami ulangi ya. Apakah benar para wali dahulu mengganti doa Hindu dengan doa Islam dalam semua upacara Ustaz? Silakan Ustaz. Saya tidak berani menjawabnya ayah bunda. Jujur ya, apakah benar para wali dahulu mengganti dengan ayat-ayat Al-Quran? Saya tidak berani menjawabnya. Pertama, saya tidak berani mempertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Dan saya pun juga belum menemukan sejarah-sejarah bahwa para wali songo itu mengadopsi ajaran agama Hindu. Saya belum pernah tahu dasarnya. Karena keterbatasan saya, mungkin kalau Anda pernah punya buku atau membaca sejarah-sejarah, insya Allah saya membutuhkannya. Saya tidak mau melecehkan para pejuang-pejuang kita. Kalau memang itu adalah benar, tentu Bapak Ibu sekalian kita menyadari pada saat itu Islam di negeri kita ini masih minoritas, yang mayoritas agama Hindu. Tapi sekarang kebalik. Hindu sekarang itu minoritas, yang mayoritas adalah agama Islam. Kita sebagai generasi penerus yang meneruskan perjuangan ulama kita, mari kita kobarkan perjuangan kita untuk membangun, menegakkan kebenaran. Karena apa? Dengan menyampaikan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, kita akan bisa mampu merasakan bahwa Islam ini bukan sekedar agama kita, tapi mampu merasakan bahwa Islam itu kita lakukan, kita amalkan di dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah kita pun seakan-akan punya ruh, yang ruh itu bisa menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada saudara kita bertanya, antum orang Islam yang mendapatkan hidayah, saya Islam dari kecil, berarti tidak sama? Sebenarnya sama ayah bunda. Yang Anda rasakan sama dengan yang saya rasakan, terkecuali kita belum sepenuhnya mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita benar-benar tunduk pada Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan merasakan kebahagiaan itu. Sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah di lain waktu, lain kesempatan, semoga kita diberi kesempatan umur panjang, insya Allah bisa disambung kembali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.